Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Advokat Akil Arsalan, Sarjana Hukum. Selamat datang saya ucapkan di channel Hukum AA yang sangat kita banggakan bersama tentunya. Karena tujuan dari channel Hukum AA hanya satu, untuk memberikan manfaat tentang hukum bagi masyarakat yang awam tentang hukum. Karena itulah tujuan dari channel Hukum AA. Banyak sekali yang kita bahas di channel Hukum AA, baik itu hukum perdata, hukum pidana, bagaimana cara kita mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri ketika tanah kita dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum, dan masih banyak yang lain tentang hukum tentunya. Karena banyak sekali video yang telah kita update dan terkait tentang hukum, terkait harta bersama, kemudian hak-hak tersangka, hak terdakwa, apa saja telah kita update di konten-konten yang sebelumnya. Ucapan terima kasih saya dengan dukungan dari sahabat channel Hukum AA, sehingga channel Hukum AA semakin hari semakin berkembang. Amin. Terima kasih. Untuk mempersingkatkan waktu pada malam ini, kita agak santai karena sambil menikmati secangkir kopi, kita akan membahas terkait tema. Tema ini mungkin masih banyak masyarakat yang awam tentang hukum yang masih bertanya, bagaimana sih alur persidangan perceraian di pengadilan agama. Ketika kita berbicara alur persidangan dalam perkara perceraian di pengadilan agama, kalau kita berada di Aceh di Mahkamah Syariah, bagaimana alur persidangannya? Tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan tentunya. Yang pertama sekali teman-teman, sahabat channel Hukum AA dimanapun berada, yaitu pendaftaran perkara. Jadi gugatan yang telah dibuat nanti maka akan dilakukan pendaftaran ke pengadilan agama. Biasanya gugat cerai tentunya yang mengajukan gugat cerai tersebut adalah si istri, sehingga si istri di sini sebagai penggugat dan si suami selaku orang yang digugat disebut sebagai tergugat. Kalau berbicara yang mengajukan si suami, apakah gugat cerai juga? Tentunya bukan. Dinamakan cerai talak. Si suami disebut sebagai pemohon, tentunya si istri disebut sebagai termohon. Karena si suami yang mengajukan permohonan cerai talak. Jadi teman-teman, bagaimana alur persidangan dalam perkara perceraian di lingkup pengadilan agama, atau kalau kita berada di Aceh di Mahkamah Syariah? Yang pertama teman-teman, sahabat channel Hukum AA, pendaftaran perkara namanya. Perkara perceraian tersebut didaftarkan bagi yang muslim di pengadilan agama kalau kita berada di Aceh di Mahkamah Syariah. Bagi yang non muslim dilakukan pendaftaran perceraian tersebut di pengadilan negeri. Selanjutnya menyiapkan atau membawa surat gugatan cerai yang telah dibuat baik si istri atau suami. Kemudian jika diwakili oleh kuasa hukum atau advokatnya, selain surat gugatan yang diserahkan, juga diwajibkan menyerahkan surat kuasa khusus dan kartu organisasi advokat, kemudian serta berita acara sumpah advokat atau yang kita kenal BAS. Kemudian gugatan bisa dilakukan secara online atau e-court Mahkamah Agung. Kalau secara langsung bisa sahabat channel Hukum AA langsung mendaftar di bagian PTSP pengadilan agama maupun di Mahkamah Syariah tersebut. Kalau yang non muslim di pengadilan negeri. Kedua, menunggu panggilan sidang teman-teman. Setelah melakukan pendaftaran gugatan di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri ataupun di Mahkamah Syariah Aceh, kalau kita berada di Aceh tentunya di Mahkamah Syariah Aceh. Kalau yang non muslim tentunya pendaftaran perkara perceraian tersebut didaftarkan di pengadilan negeri seperti yang saya jelaskan barusan.
Kemudian semua berkas gugatan akan diberikan register nomor register perkara oleh panitera pengadilan agama tersebut. Dan akan dilakukan pemanggilan sidang kepada para pihak, baik kepada penggugat dan kepada tergugat. Dalam perkara gugat cerai, atau kepada pemohon atau termohon kalau perkara cerai talak. Jadi harus dibedakan. Kalau gugat cerai, tentunya yang mengajukan si istri. Si istri ini menggugat si suaminya. Si istri disebut sebagai penggugat dan si suami disebut sebagai tergugat. Kalau berbicara cerai talak, berarti yang mengajukan permohonan cerai talak tersebut adalah suami. Suami disebut sebagai pemohon dan si istri disebut sebagai termohon. Kemudian setelah dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian jurusita pengadilan tersebut, jurusita pengganti tersebut akan menyerahkan relas panggilan sidang kepada para pihak sesuai dengan alamat domisili yang telah dimuatkan di saat pendaftaran gugatan tersebut. Kemudian yang ketiga itu sidang pertama. Persidangan dibuka oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang telah didaftar tersebut. Kemudian selanjutnya agenda pada persidangan pertama itu biasanya majelis hakim akan melakukan pemeriksaan, pengecekan terhadap identitas para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Jika diwakili oleh advokat atau penasihat hukumnya, maka akan dilakukan juga pemeriksaan terkait surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, serta berita sumpah advokat atau yang kita kenal BAS. Selanjutnya, bila kedua belah pihak telah hadir, baik penggugat dan tergugat atau kuasanya, maka hakim akan menawarkan mediasi untuk dilakukan upaya perdamaian. Kemudian mediator dalam hal ini dapat ditunjuk oleh para pihak, baik oleh penggugat maupun oleh tergugat secara kesepakatan, maupun jika para pihak tidak memiliki mediator, maka majelis hakim akan menunjukkan mediator internal yang ada di lingkup pengadilan agama tersebut. Tentunya hakim mediator. Jadi mediator yang ada di internal pengadilan tersebut biasanya hakim mediator. Kemudian mediasi tersebut biasanya wajib dihadiri oleh para pihak, baik penggugat maupun tergugat langsung. Jika diwakili oleh penasihat hukumnya, kemudian harus menunjukkan juga surat kuasa khusus yang dinamakan surat kuasa khusus istimewa jika mediasi tersebut diwakili oleh penasihat hukumnya. Kemudian teman-teman, yang keempat masih terkait mediasi atau upaya perdamaian. Sebagaimana juga telah saya sampaikan di konten-konten kita sebelumnya, apa itu mediasi? Bisa juga teman-teman hukum AA atau sahabat channel hukum AA bisa dilihat di konten-konten kita yang sebelumnya terkait apa pengertian mediasi tersebut. Jadi tidak saya bahas lagi karena untuk mempersingkat waktu. Tentunya mediasi tersebut melakukan musyawarah antara pihak penggugat dan tergugat untuk apa? Tujuan untuk melakukan upaya perdamaian. Kemudian sidang lanjutannya adalah sidang mediasi. Pelaksanaan sidang mediasi ini teman-teman, sahabat channel Hukum AA, di luar ruangan persidangan. Biasanya tempat di pengadilan tersebut telah disediakan ruang untuk mediasi. Kemudian memakan waktu itu berapa lama, Bang? Biasanya itu 30 hari yang terbagi dalam beberapa kali pertemuan sesuai petunjuk dari mediator. Jika mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator membuah hasil atau tepat yang kita kenal berhasil antara penggugat dan tergugat,
mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tersebut membuah hasil atau berhasil, maka akan dibuat berita acara oleh hakim mediator tersebut dan diserahkan kepada majelis hakim pemeriksaan pokok persidangan tadi yang mengadili perkara perceraian tadi. Selanjutnya dibuat dan dimuatkan dalam agenda putusan perdamaian atau tepat yang kita kenal akta fadadin. Jadi dimuatkan dia apa-apa saja mediasi tersebut dari hakim mediator, menyerahkan hasil dari mediasi tersebut berhasil, maka hakim pemeriksaan pokok perkara akan memuatkan dalam putusan akta fadadin. Selanjutnya, jika mediasi tersebut gagal, jadi harus digarisbawahi juga, jika mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh hakim mediator gagal, maka akan dibuat juga berita acara oleh hakim mediator yang berisi tentang mediasi tersebut telah dilaksanakan namun tidak membuah hasil atau tepat yang kita kenal gagal. Selanjutnya diserahkan hasil kepada majelis hakim pokok pemeriksa perkara perceraian tersebut. Kemudian majelis hakim tersebut akan melanjutkan persidangan lanjutan. Hukum ada dimanapun berada. Yang kelima itu sidang kedua dia, karena mediasi tersebut tadi gagal. Ketika mediasi tersebut gagal, maka persidangan dilanjutkan kembali dan dibuka kembali oleh majelis hakim pemeriksa pokok perkara perceraian tersebut dalam agenda pada sidang kedua, yaitu agenda pembacaan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat, berarti oleh istrinya. Dibaca dia gugatannya di dalam persidangan yang kedua ini. Setelah dibaca atau dianggap telah dibaca oleh penggugat, persidangan tersebut akan ditunda oleh majelis hakim, biasanya kurang lebih 1 minggu dia. Jadi kesimpulannya di sidang kedua ini adalah pembacaan gugatan oleh penggugat, karena mediasi yang telah dilakukan sebelumnya gagal, sehingga persidangan dilanjutkan. Kemudian sidang kedua, pembacaan gugatan yang diajukan oleh penggugat atau dianggap gugatan tersebut telah dibacakan. Kemudian yang keenam, sidang ketiga. Terkait agenda dari persidangan ketiga ini adalah pembacaan atas jawaban gugatan dari penggugat oleh yang digugat, tepatnya kita kenal oleh tergugat. Setelah jawaban dibacakan atau dianggap telah dibacakan, maka sidang ditunda seperti biasa 1 minggu. Kesimpulan di sidang ketiga ini adalah jawaban dari tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh si penggugat, oleh si istrinya. Jadi majelis hakim di sini adil, dia memberikan kesempatan baik kepada penggugat maupun kepada tergugat. Jadi diberikan kesempatan, yang pertama diberikan kesempatan kepada penggugat untuk membaca gugatannya, selanjutnya ditunda 1 minggu lagi sidang. Di sidang berikutnya diberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjawab atau memberikan jawaban atas gugatan dari penggugat. Keempat, terkait agenda persidangan keempat ini, yaitu agendanya replik atas jawaban dari tergugat oleh penggugat. Setelah replik dibacakan atau dianggap telah dibacakan, maka sidang ditunda juga seperti biasa 1 minggu. Di kesimpulan sidang keempat ini teman-teman, replik dari penggugat, dari si istrinya. Selanjutnya yang ke-8, sidang kelima dia. Terkait persidangan kelima ini, yaitu duplik atas replik dari penggugat oleh tergugat, teman-teman, sahabat channel Hukum AA. Selanjutnya setelah duplik dibacakan atau biasanya dianggap telah dibacakan, maka seperti biasa sidang akan ditunda oleh majelis hakim 1 minggu. Kesimpulan agenda sidang kelima ini yaitu duplik dan dari tergugat. Kemudian yang ke-9, sidang ke-6.
terkait agenda sidang ke-6 ini terkait alat bukti surat dari penggugat atau saksi-saksi yang dihadirkan oleh si penggugat. Maka sidang tersebut ditunda lagi 1 minggu lagi oleh majelis hakim. Jadi kesimpulan agenda persidangan ke-6 ini adalah alat bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh si penggugat. Kemudian yang ke-10, sidang ke-7 dia. Jadi terkait agenda sidang ke-7 ini teman-teman, terkait alat bukti surat dari tergugat. Jadi majelis hakim akan memberikan kesempatan yang sama dia, adil. Jadi diberikan kesempatan dulu kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian juga diberikan hak yang sama kepada tergugat di sidang ke-7, yaitu alat bukti yang diajukan oleh tergugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat di dalam persidangan. Jadi adil dia, majelis hakim ini memberikan hak yang sama karena tidak bisa dibeda-bedakan. Jadi majelis hakim dalam mengadili memeriksa perkara perceraian ini sangat adil, memberi kesempatan yang sama kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, kemudian memberikan juga kesempatan kepada tergugat dengan kesempatan yang sama tentunya. Kesimpulannya, sidang ke-7 ini alat bukti surat dari tergugat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat dalam persidangan berlangsung. Kemudian ditunda lagi 1 minggu seperti biasa. Kemudian yang ke-11 yaitu sidang ke-8. Terkait sidang ke-8 ini yaitu agenda sidang persidangannya atau agenda sidangnya menyampaikan dan menyerahkan masing-masing kesimpulan yang berisi tentang jalannya persidangan dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan selama proses persidangan. Kepada kedua belah pihak, baik penggugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan, menyerahkan kesimpulannya masing-masing kepada majelis hakim yang memeriksa pokok perkara ini. Jadi kesimpulan sidang ke-8 ini adalah masing-masing pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyerahkan kesimpulannya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili pokok perkara perceraian tersebut. Selanjutnya perlu digarisbawahi sahabat channel Hukum AA dimanapun berada, setelah semua proses sidang dilalui oleh para pihak baik penggugat maupun tergugat, selanjutnya sidang lanjutannya majelis hakim melakukan musyawarah. Setelah musyawarah majelis hakim selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah putusan yang dibacakan oleh majelis hakim terkait perkara perceraian tersebut. Apakah putusan tersebut dikabulkan atau tidak dikabulkan? Setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim pemeriksa perkara yang mengadili perkara perceraian tersebut, berarti putusan telah dibacakan, maka perkara perceraian tersebut dianggap selesai. Pihak-pihak baik penggugat dan tergugat yang tidak dapat menerima putusan hakim tersebut dapat melakukan atau mengajukan upaya hukum, yaitu upaya hukum tingkat kedua dia, yaitu banding. Jadi seperti itulah proses alur persidangan perceraian di pengadilan agama. Kalau kita berada di Aceh di Mahkamah Syariah, kalau yang non-muslim dia alur persidangannya di pengadilan negeri. Jadi seperti itu alur persidangan dalam proses perceraian. Semoga konten-konten yang ada di channel Hukum AA bisa memberikan manfaat tentunya buat masyarakat yang awam tentang hukum. Jangan lupa di-like, di-share, di-subscribe video ini, semoga bermanfaat. Atas perhatian sahabat channel Hukum AA yang tiada henti terus mengikuti konten-konten yang terbaru di channel Hukum AA, saya
ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum.